Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga sehat-sehat aja ya. Kembali lagi di Eclipse Talk Show. Oke, pada segmen yang sangat amat spesial pada hari ini, kita akan membahas tentang dunia perfilman, teman-teman. Ngomong-ngomong soal film, teman-teman pasti di luar sana suka dong nonton film pastinya. Itu bisa jadi aktivitas yang sering teman-teman lakukan setiap minggunya atau setiap hari. Baik itu nonton bersama pacar atau bersama keluarga ya teman-teman. Oke, tentunya dengan kita membahas dunia perfilman ini nggak afdol dong kalau kita nggak ngebawa orang yang kompeten di bidangnya, yang ahli nih di bidang perfilman. Oke, tanpa banyak basa-basi di awal, kita langsung aja nih teman-teman. Silakan, Elgin. Halo. Thank you. Makasih banyak Nan udah undang gue kemarin. Sama-sama. Aduh, Gin. thank you. Gimana nih kabarnya, Gin? Aman, sehat-sehat terus. Aman nih. Gua. Oke. Sedikit penjelasan teman-teman ya. Jadi Elgin ini adalah seorang produser di salah satu rumah produksi ya. Betul. Yang betul bernama Palapa Picture. Oke, mungkin Elgin bisa menceritakan sudah berapa lama sih menjadi seorang produser dan juga kenapa bisa memilih untuk terjun ke industri perfilman ini, Gin? Mungkin bisa diceritakan kepada teman-teman yang ada di sini dan juga penonton-penonton yang ada di rumah. Oke. Awalnya itu gua masuk sebenarnya nggak mau jadi produser. Nah, gue ceritain dulu nih backgroundnya. Sebenarnya tuh gua awalnya mau jadi editor. Iya. Gua masuk itu 2021 editor. Nggak ngampus dulu soalnya karena waktu itu masih Covid ya. Jadi masih online kan. Jadi gue kerja dulu pada saat itu. Jadi editor. Nah lanjut ke tahun 2022 nih. Harapannya gue ngelanjutin skill gue ngediting tadi kan. Di kampus gue nih, KJ nih. Masuk, adalah beberapa praktek. Gue ikut beberapa praktek di situ. Nah tiba-tiba ada satu praktek yang gue disuruh jadi produser. Iya, sama temen gue lah. Dia saudaranya dan dia mau gue jadi produser pada saat itu. Awalnya gue kayak mikir-mikir karena produser kan pekerjaannya lumayan berat ya. Iya, banyak segala macam. Habis itu asing juga buat gue pada saat itu kan. Cuma gue mikir, coba kali ya hal baru menurut gue kayak gitu. Akhirnya gue iyain. Jadi produser pada satu project itu keterusan deh sampai sekarang. Iya, keterusan deh. Jadi kalau misalkan murninya produser sih gue dari tahun 2022 ya, dari masuk kampus tuh bangsa semester 2 lah udah jadi Sudah mulai terjun gitu. Ngomong-ngomong soal perfilman ya, Gin, berarti live update-nya apa nih? Mungkin bisa diceritakan sama teman-teman kayak project-project yang akan datang atau mungkin ada syuting-syutingan dalam waktu dekat. Mungkin boleh diceritakan kepada penonton. Teman-teman yang ada di sini. Sebenarnya sekarang gue lagi ngerjain 2 film sama keren. 2 film teman-teman. Ya tipis-tipis lah film pendek sama 1 event sebenarnya. 1 event. Event apa itu ya? Gue nanti rencana bulan April gue mau ngadain event screeningan lah. Screeningan film. Iya, jadi event itu tuh tujuannya buat para kita mahasiswa dan sinias-sinias yang di luar sana, komunitas-komunitas yang gak dapet layar, bisa nunjukin hasil karya mereka gitu. Kita menyediakan medianya lah. Nih, lu punya film, submit ke gua gitu. Nanti kita tayangin di situ. Nanti kita nanti kita undang orang-orang pada datang. Mungkin lu juga bisa datang nanti. Boleh. Datang aja aman. Untuk pada nonton film-film lu kayak gitu. Nah, eventnya sendiri sebenarnya nggak cuma film, kita juga ada musik, ada networking night juga. Nah, networking night itu lebih ke arah kita para senias muda saling ngobrol, mungkin kita bisa berkolaborasi di situ, bisa ada nambah pertemanan juga kan. Link lah ya. Betul, nambah link kayak gitu. Ya untuk film sih 2 tadi udah gue mention, satunya film karya untuk festival. Satunya film tugas gue nih, mau TA nih gue BTW. Waduh, mau TA ya. Iya, tugas akhir. Jadi agak pusing juga sih bikin 2 film gitu. Satunya mungkin memang tidak jadi produser ya. Iya. Cuma tetap aja lah development ikut-ikut juga gue gitu. Iya, masih terkait lah. Masih terkait, betul ya. Mungkin sibuknya lagi begitu aja sih, biasa-biasa aja lah gitu. Baik, ngomong-ngomong soal dunia perfilman ya, Gin. Mungkin di sini para penonton dan juga teman-teman semua belum
terlalu mengerti apa sih dunia perfilman ini. Mungkin bisa lu jelaskan kepada penonton dan juga teman-teman di sini dunia perfilman itu garis besarnya seperti apa? Oh oke. Ini jawaban gue berdasarkan preferensi gue ya. Siap. Menurut gue pribadi dunia perfilman itu nggak lepas dari 3 aspek sebenarnya. Apa tuh? 1 cerita, Oke. kedua kru, ketiga duit, budgeting. Oke, siap. Ya. Semua mulai dari skenario atau cerita. Film itu kan ada dari keresahan kan. Lu resah tentang apa, lu mau bawa apa dan sebagainya kayak gitu. Nah, yang mengerjakan kru ini orang-orangnya. Oke. Nah, film itu kan kolaboratif. Butuh orang banyak untuk mengerjakan. Makanya kita butuh orang yang cukup banyak gitu. Hire orang banyak berarti. Hire orang banyak yang punya satu visi sama cerita ini, yang pengen berkarya juga. Ini bahas film karya ya. Oke. Yang ketiga budgeting. Lu punya 2 ini nggak ada budget mau ngapain? Iya sih. Oke. Ngumpul dong kita nongkrong gitu, ya kan? Iya, Nggak bisa. Makanya kayak gitu. Lu punya kru, punya duit, nggak punya cerita juga buat apa? Lu punya cerita, punya duit, nggak punya kru buat apa? Jadi film menurut gua nggak lepas dari 3 aspek inilah. Audio visual yang butuh kreativitas juga, tapi juga butuh ini 3 tadi. Oke. Berarti kurang lebih 3 aspek ini lumayan cukup vital sekali ya gitu Iya, dalam betul. proses untuk produksi film. Betul sekali, betul sekali. Oke. Tentunya setahu gue untuk kita memproduksi sebuah film itu kan ada 4 aspek ya gitu. Pertama itu ada aspek development, Betul. kedua itu ada praproduksi, Betul. 3 itu ada produksi Betul. dan pasca produksi. Oh ya betul banget. Mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman kesulitan-kesulitan apa aja sih yang lu rasain bersama kru-kru yang ada di lapangan saat melakukan produksi atau proses pembuatan film itu seperti apa? Mungkin bisa diceritakan kepada teman-teman dan juga penonton-penonton di rumah. Oke, kesulitannya dari tahap development sebenarnya dari penentuan cerita ya. Oke. Lu gimana caranya lu menguatkan cerita itu, mulai dari lu mau bawa apa nih. Misalkan gue mau bawa budaya gue nih. Budaya gue soal apa kayak gitu. Nah, sisanya ketika lu sudah tahu lu mau buat apa, lu kuatin nih. Oh, gue mau bawa lebih sisi detailnya apanya gitu. Misalkan contoh kayak gue punya pengalaman soal budaya apa, misalkan wayang lah, contoh wayang. Gue mau bawa wayang nih, wayang apa? Ada di salah satu daerah tuh namanya wayang tidur. Jadi ada pewayang, dia mainin wayang sampai orang tidur. Nah, iya ada di Jawa Tengah kalau nggak salah gue. Lu kalau misalkan WT lu lebih detail. Oh wayangnya wayang tidur misalkan. Wayang tidur tuh wayang seperti apa sih? Nah lu detailin tuh riset segala macam kayak gitu. Lu udah kuat ceritanya. Lu baru deh kita masuk ke pre-produksi. Developer kan sudah kuat nih tadi cerita segala macam pre-produksi. Mulai dari crewing, tempat, sama budgeting yang bisa mendukung ini cerita tadi. Iya benar. Kan pre-produksi gunanya adalah menguatkan ini kan, mendukung aspek teknis ini kan. Iya. Kayak gitu. Ini sudah kuat semuanya, sudah ada segala macam baru produksi. Gitu. Nah, kesulitannya sebenarnya yang paling utama sebagai gue sebagai produser ya. Iya. 2 ini, development sama pre-produksi. Itu kenapa menurut lu sulit? Nah, tadi development sudah gue singgung, cara penentuan ceritanya 1, Oke. yang kedua menguatkannya emang agak susah. Kecuali lu punya penulis skenario yang bagus ya. Oke. Cuma kan kadang banyak penulis skenario yang kurang paham akan hal itu gitu. Yang kedua pre-produksinya itu gimana lu cara nyari kru, nyari orang yang sevisi sama lu, cari orang yang kan ini bahas karya ya. Iya. Kan tidak di payment ya. Iya. Jadi lu paham lah kayak gitu. Nyari talent yang sesuai ceritanya. Itu kesulitan loh, kesulitan sendiri gue sebagai produser kayak gitu. Karena kan dalam film karya ini banyak hal yang sebenarnya bukan tugas gue sih, cuma gue all in lah banyak hal yang begitu ketika pre-produksi tadi gitu. Nah kalau ketika produksi sebenarnya kesulitannya selama lu 2 ini kuat, aman-aman aja. Aman aja. Aman aja. Yang penting itu ketika produksi lu menjaga semua kru lu tetap satu visi sama lu, satu tujuan, satu pemikiran, satu tujuan. Gimana cara lu ngejaga flow syutingan tetap enak, semuanya jalan lancar. Segala macamnya, paling antisipasi yang ketika lu udah siapkan di produksi lu siapin di sini. Antisipasi misalkan kayak medikal atau apa kan sudah disiapin di pre-produksi tadi. Nah produksi lu sediain tuh kayak gitu kan, ini dari sudut pandang produser ya. Kayak gitu, produksi nggak ada terlalu berarti lah. Post produksi paling nyari orang yang tepat. Balik lagi karena ini film karya, gue nggak punya budget payment yang terlalu banyak gitu ya. Kadang ada beberapa hal yang editor gue tidak bisa lakukan, kayak color grading, terus kayak visual effect, itu kadang nggak bisa
nggak bisa editor gue tuh nggak bisa handle semua gitu. Jadi Tricky kadang gitu ya. tricky. Jadi kadang gue butuh orang yang khusus untuk menangani itu sendiri. Oh. Nah kadang mereka punya red card yang cukup wah kurang masuk nih gue gitu sih. Oh iya. Jadi iya. kadang banyak kali yang ngakalin. Hmm. Ngakalin ya lah filmmaker indie lah. Oke. Gitu. Paling kayak gitu-gitu aja sih. Nggak yang gimana-gimana. Oke. Ngomong-ngomong soal film ya, Hmm. Gin. Tentunya lu sudah bergelut di dunia ini kan lumayan cukup lama ya, Gin. Dan Ya, dari yang oke lu jelaskan tadi kesulitan-kesulitannya itu lumayan cukup sulit ya teman-teman untuk bisa memproduksi sebuah film yang berkualitas dan punya value yang tinggi ya, Gin. Betul. Oke. Tentunya dari semua yang sudah lu lakukan sejauh ini, gue pengen nanya sejauh ini lu karya film-film itu udah sebanyak apa sih, Gin? Mungkin bisa dijelaskan dan disebutkan pada penonton dan juga Waduh. teman-teman yang ada di sini. Bisa diceritakan? Sebenarnya film gue banyak pendek karena bukan banyak pendek emang fokusnya pendek kan karena gue masih mahasiswa juga gitu. Total karya gue yang cukup oke tuh sekitar paling 5 lah ya. Sisanya ya lah gue agak gimana gitu. Cuma ya kalau total sih ada 8 sebenarnya. 8 film gitu. 8 film. Film pendek. Oke. Gue mau nanya dari 8 film lu itu mungkin lu bisa kasih 1 atau 2 yang wah ini film berkesan banget yang pernah gue bikin bersama temen-temen gue gitu. Mungkin bisa lu jelaskan kayak kenapa ini lu berkesan banget, apakah dari segi visualnya, apakah dari segi narasi ceritanya, bisa diceritakan? Kalau menurut gua, kalau soal kesan atau berkesan banget itu sebenarnya semuanya berkesan banget. Berkesan, oke. Bahkan kalau film yang gua rasa, wah ini film kok jadinya gini ya, dalam konteks artian jelek lah kasarannya, tetap berkesan buat gua karena gini, film itu kan tadi udah gue singgung soal kolaborasi ya, ada banyak orang yang terlibat di situ gitu. Hasil karya orang, hasil tenaganya mereka segala macam ada di situ. Jadi menurut gua tidak ada yang lebih antara satu sama lain sih. Karena baik lagi film hasil bersama kan. Even itu film jelek ya, tapi tetap menurut gua di dalam pembuatan itulah tetap berkesan. Berkesan gitu. benar. Jadi dari semua film yang sudah gue buat atau bahkan gue yang cuma gue bantuin doang, ya itu berkesan semua menurut gua. Oke Gin, ternyata dari penjelasan lu tadi untuk memproduksi sebuah film yang berkualitas tinggi tuh lumayan cukup susah ya Gin ya. Ya susah gampang lah ya. Sumpah itu nggak gampang. Betul. Oke, tentunya dari semua film yang lu buat itu tadi kan sudah lu jelaskan ya tentang kesusahan-kesusahannya seperti apa aja sih, terus step by stepnya seperti apa aja. Sekarang gue pengen nanya dari semua film yang sudah lu produksi, lu ada nggak tips and trick buat temen-temen di rumah dan di luar sana itu buat ngeproduksi sebuah film tuh seperti apa sih untuk bisa menjadi sebuah film yang bagus dan punya kualitas yang tinggi? Ya tips and triknya sebenarnya dimulai dari development banget. Lo tuh tahu harus mau bawa apa. Saran gua sih ketika lo mau bikin film, lo bawa hal yang lo sudah kenal. Jadi tidak perlu riset panjang. Lo sudah kenal sama hal itu. Jadi gini, ketika lu development, kalau lu udah kenal sama halnya, lu gampang untuk nguatin itu gitu. Lu tinggal nguatin doang. Kalau ada hal yang lu baru nih, lu nggak kenal sama hal itu lu perlu riset panjang, butuh waktu panjang di situ. Jadi sebenarnya lebih menghemat waktu lu buat hal yang sudah lu kenal, kayak gitu. Yang kedua dari sisi orangnya lagi, balik lagi crewingnya. Gimana caranya lu menemukan orang-orang yang bisa frekuensi kalau gua boleh saran ya, karena kalau balik lagi nih film karya kan tidak di pavement, gue balik lagi terus ya mention ya. Kita perlu suasana syuting yang lebih jauh di atas rata-rata enaknya, enjoynya. Walaupun jujur banget nih, ada minusnya memang. Kadang-kadang ada beberapa hal orang yang menyepelekan waktu kayak gitu. Asik orangnya, tapi menyepelekan. Nah bagaimana lu mencari orang-orang yang bisa combine antara keduanya, serius bisa, bercanda bisa. Kalau itu bahas film karya karena gini, syutingan enak itu akan menghasilkan orang-orang yang bisa bekerja lebih enak juga. Suasana syuting enak kayak gitu. Walaupun memang kita sebagai produser juga perlu nge-provide itu dengan makanan, mungkin dengan rokok atau apapun itu. Cuma memang tetap orang-orang yang kita pilih juga harus bisa
apa ya, ibarat kata satu frekuensi lah. Tips and trik gue gitu sih. Biasanya gue mencari orang-orang yang sudah dekat sama gue. Karena memang dunia film circle-nya kecil ya Nan ya. Lo tahu. Itu juga film pendek gitu. Orang-orang yang sudah melekat sama gue, sudah tahu flow-nya seperti apa, nah sudah enak kayak gitu. Untuk produksinya. Ya 2 itu sih menurut gue, kuatin development-nya, cari hal yang lu sudah tahu, sama ajak orang-orang yang lu sudah dekat kalau untuk film karya ya. Jadi orang-orang yang sudah dekat. Jadi ketika syuting lu enjoy aja gitu. Enjoy. Aman gitu ya. Aman. Oke. Dari wah. Tentunya kan Elgin sendiri kan sudah lumayan cukup lama ya bergelut di industri film ini ya. Ya. Pastinya udah banyak banget film-film yang lu tonton, yang lu produksi. Mungkin lu bisa kasih satu nama produser ataupun sutradara yang ini tuh bagus banget dan orang-orang harus tahu film-filmnya dia. Mungkin bisa di-mention gitu sebagai referensi untuk teman-teman. Kayak satu nama sih. Satu nama boleh. Apa tuh? Mohon izin ya Pak Andi Lauren. Oke, Pak Andi Lauren. Andi Lauren. Ini kenapa? Beliau itu satu, dia walaupun sudah komersil tapi dia tetap menetapkan prinsip-prinsip bikin film karya. Jadi maksud gue gini, film komersil sih gue juga pernah lah ikut film panjang kan. Banyak hal-hal yang terlalu terfokus pada duit. Dalam artian gini, kreatif-kreatif yang kita sering buat di film pendek itu sering kali dihilangkan demi misalkan contoh sponsor ataupun kebutuhan eksekutif produser. Jadi mengurangi nilai estetika di film itu. Kayak gitu. Nah Pak Yandi tidak melakukan itu. Ibarat kata idealis lah. Tapi tetap laku pada akhirnya filmnya. Itu orang yang langka tuh kayak gitu. Iya, dia tidak mengikuti pasar yang ngikutin dia menurut gua. Iya, itu gila tuh, hebat tuh. Hebat tuh. Dan dia menerapkan memanusiakan kru juga. Dia treatmentnya kayak film pendek, syuting film pendek yang enjoy yang kayak tadi. Tapi film komersil diterapkan di film komersil. Itu nggak mudah karena butuh banyak ini kan. Iya, cuan ya. Cuan duit lagi gitu. Makanya gue mengidolakan dia dan memang workflow dia emang gue tiru juga sih sebenarnya. Gitu, Pak Yandi Lauren izin. Takutnya nyampe kan kayak. Iya. Oke. Tentunya kan tadi lu sudah mention Pak Yandi Lauren ya. Betul. Tentunya teman-teman gua dan juga teman-teman di luar sana dan para penonton juga pengen tahu nih Gin. 3 saran film yang lu suka banget. Sebisa mungkin lu kasih kayak alasan kenapa sih lu suka 3 film ini? Kenapa? Oke. 3 film yang gue suka dari premis mungkin ya. Premis yang gue suka sebenarnya dari 2 filmnya Pak Yandi. Satu Jatuh Cinta Seperti di Film-Film. Yang kedua yang paling terakhir Sore. Nah satu lagi film Thailand baru juga sih. Yang How to Make Million Before Grandma Dies. Itu 3-tiganya dari segi premis menurut gue wah gokil sih. Keren banget. 3 film itu yang buat gue sampai wih gokil gitu loh. Film Indo ya. Itu film Thailand. Nah itu 3 saran film yang teman-teman di rumah wajib untuk nonton. Karena ini langsung dari pakarnya. Tentunya dari 3 jenis film yang rekomendasi dari Elgin tadi, give me satu one of the best film favorit lu gitu. Yang menurut lu kayak ini tuh film ini belum ada yang bisa ngegantiin dia dengan film-film lain. Entah itu dari narasi ceritanya, entah itu dari visualnya yang sangat menarik gitu. Dan belum ada yang ngalahin so far gitu. Kalau satu film gue ngambil favorit mungkin ambil dari aspek teknis kali ya. Kan tadi kalau favorit kan dari premis tadi 3 kan. Kalau yang ini gue ngambil dari teknis itu Grand Budapest Hotel si Wes Anderson. Gue lupa judulnya itu apa gitu. Pokoknya itulah yang nggak jauh-jauh dari itulah. Nah itu tuh gue suka film yang tertata rapi. Jadi kalau di film tuh ada namanya mise-en-scene. Mise-en-scene itu semua yang terlihat di dalam kamera. Itu yang namanya mise-en-scene. Kayak artistiknya, pemain segala macam. Nah film-filmnya Wes Anderson itu menata rapi itu. Jadi secara grafik lu ngelihat itu semua terbentuk jelas. Kayak persegi, bentuknya jelas gitu. Rapi. Visualnya ya. Betul, mirip-mirip filmnya Jepang. Bagaimana Jepang itu kalau membuat film, dia menyamakan seperti lukisan, Pak.
Jadi per frame-nya dia bikin film itu mirip lukisan, ditata sama dia lebih indah kayak gitu. Menurut gue Wes Anderson sudah bisa melakukan itu di filmnya seperti itu. Ya salah satunya Grand Budapest itu ya. Grand Budapest. Iya, gue suka tuh dengan nuansa gitu, tertata lah. Itu sih menurut gue pribadi gitu. Itu tadi one of the best film favorit dari Elgin. Iya, Wajib dari segi teman-teman teknis. tonton. Oke. Betul. Wah, kita udah berada di penghujung acara nih, Gin. Udah kelar ini? Iya, bentar Wah, lagi cepet kelar. banget. Nggak berasa ya Nggak kita berasa gue ngobrol ngobrol tentang film nih ya. Gila seru banget. Sebelumnya gue sebagai perwakilan kru Ah. dari Eclipse Production, again gue mau mengucapkan thank you so much. Waduh, buat kehadirannya gua juga hari thank ini you banget, sudah Nan. mau Thank you banget. Thank you memberikan banget. waktu Udah buat kita diundang. untuk ngobrol-ngobrol tentang Waduh, dunia film. keren, Ternyata keren. dunia film itu seru banget ya teman-teman. kalau dikulik Keren, ya. keren. Oke. Iya. Oke teman-teman, tanpa banyak basa-basi lagi, terima kasih atas attention-nya udah mau nontonin video kita. See you next time. Peace.